Khawatirnya biasanya Oten itu kalau kemudian kita tanyakan apa, jawabannya beda lagi. Kita tanyakan beras, dia ngomongnya nyari tukang Gula. rumput gitu. Itu si Bang Bolot nah. Seperti itu ya, kadang-kadang bikin kita itu yang tadinya berusaha untuk sabar, akhirnya aja gedek juga kan. Karena kita nggak dapat keterangan sebagaimana mestinya gitu. Ya coba kepada saudara Oten di bawah, silakan naik ya. Yang pertama bawa akal ya kan, bawa nalar. Jangan cuma akalnya tok, tapi nalarnya juga dipakai, bawa data ya. Kalau kemudian punya, bawa referensinya gitu loh. Biar kita bisa mendengar paparan yang Anda sampaikan itu lebih jelas. Gitu. Mungkin kan? Gitu. Bila Bisa perlu lebih jelas. bawa pendetanya sekalian. Nah, itu lebih keren Atau itu. guru pendetanya. Itu bila perlu itu. Tadi kan bilang referensinya Ustadz, bawa Ustadznya sekalian. Kang Abu, suaranya nggak kedengeran Kang Abu. Nggak kedengeran Nggak, suaranya. maksud saya tadi kan referensinya Ustadz, bawa Ustadznya sekalian. Nggak ada suaranya ya? Ustaznya itu maksudnya pendetanya. Bukan, Pendetanya dia Kristen bilang kan Anda Ustaz, ya? tadi Islam. tadi kan dibilang kata Ustadz. Kata Ustadz. Nah, kita minta pertanggungjawaban sama Ustadz itu yang menyatakan. Iya. Apalagi gurunda-gurunda hadir kayak gini, gue tambah semangat nih Oten. Lu seabrek pun masuk sini gue hadapin. Ada guru-guruku nih semua di sini. Ayo. Tapi kadang-kadang host, nanti kalau ada Oten masuk, ditanya dulu host. Kita ngomong sama mulutnya atau sama keteknya. Biasanya keteknya mereka yang lebih paham. Tadi itu yang sering ngempit Bible. Mereka kan jarang baca Bible. Pantesan bebel bokau. Ya ini hostnya harus ditanya ini Gurunda. Host nanti kalau ada Oten masuk tanyain. Ini ngobrol sama ketek atau ngobrol sama mulut? Kalau mulut baiknya dihentikan saja. Tapi kalau ketek ya kita uji. Karena kan ketek yang sering ngepit Bible. Jadi pemahaman keteknya itu lebih tinggi tentang Bible-nya dibanding mulutnya yang nggak pernah baca. Ya sama kitab sucinya pun gitu juga bang. Emang lebih suci keteknya bang. Parah kali kok host. Ini hostnya sekali bunyi nyakitin dia. Ten, janganlah suruh kau bersuara hostnya. Dia sekali bunyi nyakitin. Jarang dia ngomong. Tapi sekali bunyi nyakitnya itu sampai ke hati loh Ten. Coba anak rimba ditukar lagi gambarnya sama saya, jangan di situ. Saya lebih bagus di tempat kecil. Nah, gitu. Terima kasih. Akhirnya memang ini jawarannya tombak menombak ini incaran Oten itu. Aku dan beberapa teman-teman jadi incaran Oten. Untuk ini ditombak. Selamat sore Kak Ham. Shalom, selamat sore. Iya, selamat sore. Ini santun nih diskusi ini. Shalom, Udah santun. Katolik ya Bang Tahan ya, Bang Tahan ya. Katolik kan? Kristen, Protestan. Oh bukan Katolik ya. Oh ya lupa saya. Ya lanjut, ada Bang Akal, ada Ustaz anak rimba, Iya, Ustaz Oke. Nurdin. Ya. iya, Bang Tahan gini, Bang Tahan. Hostnya udah ngasih tema diskusi. Judulnya itu Oten maksa Tuhannya mati atau gini. Sorry, Kematian kurang Tuhan jelas, di Pak. dalam Kurang jelas. kekristenan itu sebuah. Kurang Ya. jelas, Pak. Kalau gini Bang, gimana Bang? 1 2 3 3 2 1 gimana Bang? Udah dengar? Ya oke. 1 2 3 3 2 1 Bang. Ya Udah bagus dengar, Bang? bagus sudah cukup. Iya, Bang Tahan. Gimana Bang Tahan? Kurang jelas. Oh kurang jelas ya. Ya Bang Tahan diperbaikin dulu barangkali Bang. Mungkin Ya, ada ya. gangguan sinyal Agak atau kecil ya, bising Pak, di ya. seputar Abang. Bentar ya, Pak. Iya siap Abang, siap. Gloria, selamat siang. Iya. Assalamualaikum. Halo, selamat siang menjelang sore, Bang. Salam Oke, logika dan akal sehat ya, Bang. Oke, terima kasih. Abang Muslim atau Kristen Abang? Kristen, Bang. Kitabnya saya Baik. Bible, Bang. Oke baik, terima kasih. Terima kasih, kami menghargai apapun itu. Ya saya berharap di sini ada diskusi yang baik dan benar.
sehingga memberi edukasi buat teman-teman yang mendengar kita. Tepat Baik, sekali, Bang itu Tahan baru sudah. pemikiran yang cerdas bang. Oke, baik. Terima kasih Bang Glory. Kita ke Bang Tahan dulu nih, orang Kristen ya. Saudara kita Kristen. Akal sehat kok Belum. mental ini. Belum. Dengaran Pak? Oke, dilanjut Halo, anak Pak. kita. Dengaran? Gimana Pak? Kedengaran Pak? Wah, ketombak Halo. bang. Izin. Bang Akal Halo. ketombak ganti akun. Waduh. Belum Iya, ngomong udah ketombak. Kedengaran Pak? Itu, Cek Pak. buat. Ya, kedengaran. Baik. Oh iya. Oke. Baik Pak, silakan Pak. Jangan nge-report ya, kita diskusi aja. Iyalah, ngapain diskusi? Itu teman kita di-report katanya. Oh, Iya, keripot. Yang akal sehat. iya betul. Ini saudaraku, ini teman kita mati. Terus menurut saudara, Lanjut. Putus ya? Putus tadi. Iya. ya menurut saudara, apa benar atau tidak? Tolong dijawab dengan data. Ya. Terima kasih saudaraku. Yang tadi sempat putus Pak. Coba di awal Pak. Apa tadi Pak? Sorry. Jadi gini, teman kita host memberikan tema, yaitu Oten, yaitu orang Kristen memaksa Tuhannya mati. Oh, Jelas teman-teman itu punya alasan memberikan tema semacam itu. Nah, oke. mari kita diskusikan dengan data dan santun. Tujuannya adalah untuk edukasi. Terima kasih saudaraku. Ya, di Alkitab kami Yesus bangkit Pak dari antara orang mati. Itu memberi masuk itu ya Pak. Ustadz anak Siapa? rimba lagi. Kenapa Pak? Ustadz anak rimba Kena lagi tombak kena. juga. Belum, Ya bukan. Allah Rabbi. Bukan. Nah, gini ya. Ini minta maaf. Ada jeda. Menurut Bible Anda, itu Yesus mati. Itu kenapa Mbak? Assalamualaikum. Berapa hari gitu. Sampai Bang, naikin anak diharuskan adalah Abu ya, 3 hari. naikin Abah. Apakah benar, saudaraku? Ya benar Pak, benar. Padahal di kitab Anda, di Kisah Para Rasul nomor 20, Kisah Para Rasul 25 nomor 19 itu mengatakan, tetapi mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal agama mereka dan tentang seorang yang bernama Yesus yang sudah mati. Sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa ia hidup. Nah, menurut Para Rasul 25 nomor 19 itu yang benar yang mana? Ya, tetapi mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal agama mereka. Nah ini kan pertanyaan kepada Agripa ya, Paulus di hadapan Agripa dan Bernike gitu. Jadi yang ngomong itu dalam tulisan ini adalah mereka yang ada membawa Paulus dalam hukuman untuk ke Roma. Dalam perjalanan mereka ditanya sama Agripa, kenapa ini, apa masalahnya gitu. Oh mereka bersoal ini, soal ini. Nah waktu mereka bersoal itu Pak, ya ceritanya yang satu orang Yahudi kan, karena memang orang Yahudi membunuh kan, mereka bilang mati. Dalam Matius 28 juga para ahli Farisi juga bilang kepada para penjaga kuburan Yesus,
dibayar duit untuk berbohong bahwa bilang bahwa murid-muridnya mengambil. Nah, sementara Paulus dalam Kisah Para 9 dia berjumpa langsung dengan Yesus secara penglihatan dalam roh gitu. Makanya Paulus yakin bahwa Yesus bangkit. Nah, terus ini lagi Pak ya. Ini kebiasaan. Baik. Kebiasaan Yesus di dalam Injil kanonik, di Bible kanonik 4 itu selalu kalau kepada Tuhannya selalu nyebut Bapa, Bapa, Bapa. Dan terakhir Yesus sebelum disalibkan di Lukas 23 nomor 46 yang bunyinya, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ini tinta merah. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Loh, di saat di tiang salib Pak, itu kok lain gitu loh. Dia menyebutnya Eli, Eli, Eli. Ini kebiasaan loh Pak ya. Kalau kebiasaan di dalam Injil itu hanya satu disebutkan Eli itu di dalam Bible Anda itu. Menurut Bapak bagaimana itu? Iya, baik, makasih ya Pak ya. Kita sharing ya Pak, bukan berarti adu mana menang apa enggak. Kalaupun saya salah, pakai data Pak ya. Saya minta ya, baik. mohon pakai data Pak. Ya, Mazmur 22, Daud itu telah menuliskan apa yang Yesus alami. Jadi benar-benar Yesus praktekkan sendiri di dalam Mazmur 22, tulisan yang sama. "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, Allahku, aku berseru padamu siang hari tetapi engkau tidak menjawab. Pada waktu malam hari aku tidak menjadi tenang." Jadi bukan hanya Yesus yang berteriak itu, jauh-jauh seperti di zamannya Daud, Raja Daud, artinya 600 sampai 700 tahun sebelumnya, Daud telah mendapatkan suara dari Tuhan akan terjadi pengalaman yang seperti Yesus alami. Jadi itu ada dalam nubuatan Pak. Mazmur 22. Baik Pak, ya baik. Itu nubuatan. Nanti saya akan jawab juga di nubuatan dan di Mazmur. Maksudnya adalah konteksnya. Konteksnya di kejadian itu, yang disalib itu menyebut Eli, Eli, Eli. Kenapa enggak nyebut Bapak? Nah itu yang perlu kita tanyakan. Kenapa? Ya. Karena kebiasaan Yesus itu selalu Bapak, Bapak, Bapak di kitab kanonik 4 Ya, itu. betul. Ya. Lah kok terakhir kok ngomong Eli gitu loh. Ya, bisa saya Nah jawab Pak? itu makanya terjadilah yang namanya penyelidikan. Kenapa kok sosok itu nyebut Eli bukan Bapak? Nah itu minta maaf Pak, saya Muslim, saya harus tanya kepada Bapak yang Kristen. Ya, udah Pak? Nanti saya akan Ditanggapin, jawab Pak. Mazmurnya. Udah baik. Kata Eli bahasa Iya, Bang, Yunani kasih atau kesempatan Ibrani. juga Bang Nurdin, kasih kesempatan orang menanggapi Bang Nurdin. Silakan Pak. Ya, Ditanggapin Pak. Eloi artinya gini, asli bahasanya Eloi, Eloi labak sabatani. Itu tulisan dalam Ibrani Pak. Dia memanggil bapaknya. Kata Eli bicara tentang bapak, pastinya sama aja Pak. Nah sekarang ke Mazmur Pak ya. Silakan Pak Nurdin, sama aja. Sekarang ke Mazmur ya. Coba Bapak baca di Mazmur 91 nomor 15. Itu ada A, ada B, ya, ada C, ada D. Itu dikatakan di Mazmur 91 itu. Allah mendengar tangisannya. Ini nubuat loh Pak ya. Betul. Doanya menghilangkan rasa takutnya. Terus yang di B, tak ada malapetaka yang akan menimpa Yesus
apalagi kematian melalui penyaliban. Ini nubuat loh Pak ya. Nggak apa-apa. Mazmur, Bapak cek kitab Mazmur baik-baik. Terus di C, Yesus bahkan menonton pada saat orang mirip dengannya disalibkan. Coba Pak, teliti lagi Mazmur 91 Pak. Baik. Mazmur 91 itu bisa saya jawab Pak? Kan Pak. Baik, ya, Mazmur 91 adalah Mazmurnya Musa. Makanya dibilang penulisnya Musa itu saat waktu mereka dalam perjalanan keluar dari keluar dari Mesir ya Pak. Jadi ayatnya itu tidak merujuk kepada Kristus, tapi iblis mengambil ayat dari situ di dalam Mazmur 91 itu Pak. Semua ada dalam Alkitab kami Pak. Bentar ya Pak. Iya Pak. Mazmur Ya, Loat. 91 ayat 11. Gimana tuh sekarang? Nih, yang diambil oleh iblis nanti di Matius pasal 3 Pak. Nih, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Jadi, iblis malah pakai ayat loh Pak untuk menjatuhkan Yesus. Saya lagi di kantor, jangan ya. Gitu Pak. Nah, yang Bapak bilang tadi itu kenapa Yesus nggak berseru? Kita lihat di dalam Mazmur 22 Pak. Boleh saya bukakan bentar kameranya Pak? Mazmur Gini, Pak 22. ya. Ya, Yes, ini Bapak tadi bilang nubuatan, kan gitu. Menjawab Bible yang saya bacakan. Nah, sekarang nubuatan Bapak kebetulan di Mazmur kan? Ya. Nah, dibantah oleh Mazmur sendiri gitu loh. Enggak, Itu maksud aku dibantah Pak. oleh Mazmur sendiri, yaitu Mazmur 91 itu. Enggak ada dibantah. Yang dibantahnya di mana? Ya itu tadi. Pertama yang Mazmur 91a ya. Itu Allah mendengar tangisannya dan doanya, menghilangkan rasa takutnya. Itu di A. Nah, di Mazmur 91b itu di nomor 91 tepatnya nomor 10. Itu tak ada malapetaka yang akan menimpa Yesus, apalagi kematian melalui penyaliban. Itu. Dikuatkan lagi di Mazmur 91 nomor 8. Yesus bahkan menonton pada saat orang yang mirip dengannya disalibkan. Udah Pak? Nah, itu kan nubuat Pak ya. Bapak jawab nubuat, saya jawab dengan nubuat. Ya. Saya mirroring loh Pak ya. Ya, silakan Pak. Yang sama, nah, yang Bapak baca juga sama dengan apa yang Yesus katakan. Kenapa orang lain kau tolong aku enggak? Sama Pak. Sebentar ya Pak. Maaf ya. Anu sedikit Pak, suaranya kecil Pak. Suaranya hilang Bang Tahan. Hilang ya? Ya. Bang Enok. Oke, udah itu. Bantu Ulang Bang lagi, Enok Bang. bentar. Ulang Bentar, lagi ini tuh. cas bentar. Sebentar ya Pak, dicas ya bentar. Oke. Ya baik. Ini Bang, apa namanya? Itu casin dulu udah mau habis tuh baterainya. Bang mau buka kamera baliknya mana Bang? Ini, Bang. Mau buka kamera balik. Kamera balik. Mau baca. Oke Pak, ini casnya, cari casnya. Kedengaran Pak? Putus-putus masih. Coba Bang. Masih putus-putus masih. Ini Nah, udah kedengaran? bagus. Udah bagus. Ya baik, saya bacakan ya Pak ya. Jadi benar yang Bapak bilang Mazmur 91. Allah pun menuliskan dengan melalui kitab daripada Mazmur ini bahwa Yesus sendiri pun merasa dia tidak didengar oleh doanya. Sementara doa orang lain kau dengar gini, pasal 22 ayat 4. Padahal engkau Allahku yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyangku percaya. Mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Nah, dibilang ayat berikutnya,
tadi Bang. Hilang lagi bang suaranya. Hilang lagi ya? Iya. Ini kedengaran? Sudah bagus itu bang. Ya, kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka Maaf, percaya dan mereka sebentar. tidak terdapat malu. Sebentar Pak, terakhir ya Pak. Jangan dipotong ya. Sebentar Bang, tahan. Sebentar aja, Sebentar, Pak. 2 detik. Satu ayat lagi. 2 detik aja, 2 detik aja. Tetapi, Mau saya sabar, mencatat, sabar, saya mau mencatat. sabar. Sabar, tanggung Pak, tanggung. Tetapi Sabar Ustadz, biar dia selesaikan aku dulu narasi. ini ulat dan bukan orang, celah bagi mereka, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku, mereka mencibir bibirku. Ia menyerahkan kepada menyerahkan kepada Tuhan, biarlah dia meluputkannya, biarlah dia melepaskannya, bukankah dia yang berkenan kepadanya. Dia tidak didengar oleh Tuhan di situ, bahkan dibilang dia ulat Pak. Jadi benar, Mazmur 91 pun itu yang dikutip oleh Musa. Sebenarnya setiap orang yang berseru akan diselamatkan, tapi pertanyaannya kenapa Yesus tidak diselamatkan? Maka dibilang Eloi, Eloi, lama sabatani, Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan Pak, aku? Pak, Udah Pak, silakan. coba baca sampai selesai Pak. Mazmur 91 itu. Minta maaf Pak ya, saya betul-betul minta maaf. Karena di poin 91 nomor 10 itu mengatakan malapetaka tidak akan menimpa kamu dan itulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Betul. Ingat? Makanya Ya, saya bilang tadi Pak, Mazmur 22 itu dibilang itu semua yang dikatakan dalam Mazmur 91 dikutip Yesus. Umatmu berseru kau tolong, namun aku ini seperti ulat. Aku berseru siang dan malam tidak kau dengar. Berarti kalau itu nubuatan, berarti benar Yesus tidak mati kan Pak? Kenapa? Karena di Mazmur 91 nomor 8 itu Yesus melihat Pak, menonton pada satu orang yang mirip dengannya disalibkan Pak. Yang nonton siapa Pak? Ini kata Mazmur 91 nomor 8 Pak. Nomor 8 coba. Saya bacakan nubuat ya. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Kenapa yang disalib adat istiadat orang dulu adalah orang fasik yang disalib. Ingat Pak, orang fasik, orang yang berdosa yang disalib. Makanya di samping Yesus yang dikatakan Bapa itu Yesus, itu dua-duanya orang fasik Pak. Lah kalau menebus dua-dua orang itu menebus siapa Pak? Itu yang perlu kita tanyakan. Itu. Coba karena Bapak ke nubuat, salarinya juga ke nubuat supaya seimbang. Apa Pak? Iya, Tapi kalau nanti Bapak ke Bible lagi, saya akan lari ke Gak Bible. apa-apa. Pak. Jadi aku udah bilang tadi Pak, Mazmur 91 bukan Daud penulisnya. Mazmur ini ditulis oleh Daud, ditulis oleh Musa, ditulis untuk juga oleh Salomo ada, dan ditulis juga oleh Bani Asaf dan Bani pemuji yang melayani di altarnya Tuhan. Nah, Mazmur 91 itu jelas ditulis oleh Musa Pak. Nah, tulisan Musa ini dia berkata dari ayat pertama, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Jadi jelas Pak, ini sudah dibilang Daud tadi di dalam 22, orang yang berseru aja kau tolong, namun aku ini seperti cacing di matamu. Makanya dibilang, kenapa orang lain kau tolong, aku enggak, gitu loh Pak. Makanya dibilang Eloi, Eloi, lama sabatani, mengapa engkau meninggalkan aku? Siang malam aku berseru. Itu Pak, benar yang Bapak pahami itu. Kenapa? Nah, itulah jadi pertanyaan, kenapa Bapak di surga harus membiarkan supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Gitu loh Pak. Pemahamannya. Ya, Bapak berdasar ke nubuat, makanya saya imbangi dengan nubuat. Oke, kita kembali ke Bible Pak. Ini kembali ke Bible. Kapan giliran kami bertanya?
Dari tadi Bapak kayaknya Kita menanyakan diskusi, tentang keimanan kami, ya Sabar, diskusi. sabar, satu-satu dulu. Ya, Selesaikan sekarang dulu mereka. gantian kami dong Nanti bertanya, baru masa gantian, kami nanti ditanyakan waktumu. terus? Nanti waktu kamu bicara nanti Jadi dikasih. gini, Ini kan gini, duluan gini satu-satu. saudaraku, Pak Gloria gini nanti saudaraku, kita ya Pak. Di mute ini dulu, sesuai dengan Glorianus. Siap, siap. ini sesuai dengan tema. Nanti boleh Pak DM saya, undang Bapak, Bapak buka komal, Bapak bikin apa tema, undang saya Pak, kita diskusi Pak. Ya, Pak. Minta maaf, di Baik-baik. Islam Nggak ada, tidak Pak. mengajarkan untuk menghujat, tapi kita diskusi tujuannya apa? Keren Pak, keren Pak. Saya suka Edukasi. itu Pak, keren, keren. Mantap. Tujuannya edukasi itu. Siap. Oke Pak, Bapak tadi ke nubuatan. Ya, Kita lari kembali lagi ke Bible Bapak. ke perjanjian baru. Nah, kan gitu. Ke Bible Bapak. Saya minta maaf, betul-betul minta maaf Pak ya. Saya takut ini Pak kalau ngomong. Yang disalib itu Pak, itu Tuhan atau manusia Pak? Manusia. Berarti minta maaf Pak ya, Ya, Bapak salah. Kenapa? Karena di 1 Korintus 11 nomor 26 itu dikatakan, bunyinya begini Pak, minta maaf tolong didengarkan. Sebab setiap kali memakan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. udah Pak. Sudah. Oke, baik. Saya bacakan ya Pak ayatnya Pak ya. Mungkin Bapak kan bilang kan kapan dia menjadi Tuhan. Nah, saya baca Pak ya, Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Suaranya digedein bang, gak kedengaran. Baik, kita baca Kisah Para Rasul 2 ayat 36 ya Pak, karena Bapak kan ngutip itu ya. Ya, kenapa dibilang itu memperingati Tuhan? Jadi gini. Kisah Para Rasul 2 ayat 36, saya bacakan, kedengaran ya? Ya kedengaran. Ya, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi saat dia mati, dia kemanusiaannya mati. Setelah itu Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan setelah itu Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Makanya Yesus bilang, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Di Matius 28 ayat 17 berkata, segala kuasa telah diberikan kepadaku. Yang memberikan siapa bang? Yang memberikan Bapa di surga. Jadi pemahaman saya sebagai orang Kristen, Kristus itulah jembatan saya mengenal Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang benar, Allah yang hidup, yang menciptakan langit dan bumi. Tanpa Yesus saya akan selalu menyembah arwah nenek moyang saya yang ada di kuburan di Medan sana, di Tapanuli sana. Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak. Berarti 1 Korintus 11 nomor 26 itu enggak fungsi Pak ya? Kan udah menjadi Tuhan dia tadi. Segala kuasa, makanya Paulus bilang kematian Enggak, saya tanya, Kristus. makanya saya tanya, minta maaf Pak ya, saya Siap, tanya, siap. yang disalib itu Tuhan atau manusia? Kan selama Gitu dia kan? belum, kan waktu dia mati dia tidak bilang Tuhan, tapi memperingati kematian Tuhan. Karena dia telah menjadi Tuhan, maka kesalibannya itu diingati sebagai Tuhan. Nah, sekarang Kematiannya. pertanyaannya Pak, Tuhan kok mati? Minta maaf loh Pak, Iya. saya betul-betul minta maaf. Di 1 Korintus itu mengatakan Tuhan kok mati. Makasih ya Pak ya. Baik, arti Tuhan menurut Bapak apa? Tuhan itu Ya, arti Tuhan apa? sesembahan Pak. Jadi Oh. bisa kursi jadikan Tuhan, bisa Pak. Jabatan bisa dikasih jadikan Tuhan, harta pun dijadikan Tuhan bisa. Jadi Allah Tapi menurut kalau Bapak apa? Bapak, kalau Allah Bapak tadi kan tanya Tuhan, siapa, sebentar Pak. Tuhannya Allah Bapak, berarti Tuhannya Pak berarti- Nurdin siapa? Pasti Allah Pak. berarti gini Pak, Allahnya Bapak sama Tuhan beda.
Gini Pak, Tuhan itu sesembahan Pak. Allah? Allah Allah saya Pak. Hah? Tuhan saya Allah Pak. Tadi Tuhan Tuhan Allah. saya itu namanya Allah Pak. Oke. Allah. Allah itu yang mana nih? Allah yang mana nih? Banyak Allah nih. Kalau di kami banyak Allah. Ada Allah batu, ada Allah kuburan, ada Allahnya topekong, ada Allah Gini, sapi. minta maaf Pak. Kita Di kami merujuk ke itu Allah. KBBI aja. Kita ngerujuk ke KBBI aja. Kenapa? Karena kita hidup di Indonesia, kita berwarga negara Indonesia. Coba Bapak buka KBBI. Allah itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Ya Pak. Pencipta alam, semesta alam, maha sempurna, Tuhan yang Maha Esa, yang disembah oleh orang-orang beriman. Itu menurut KBBI loh Pak ya. Ya. Itu menurut Menurut KBBI. iman Kristen Pak, Allah itu bisa saja bagi kami, bisa saja Allah patung, bisa saja Allah yang disembah oleh non orang Kristen. Contohnya yang menyembah kepada sapi. Nah, itu Allah mereka. Itu Kami sebut penghinaan kalau- Pak bagi kami Muslim Pak. Contohnya gini Pak. Kalau Kenapa? kami Karena di KBBI itu sudah sempurna loh Pak. Bapak hidup di negara Indonesia loh Pak. Lah karena Bapak kan nanya kekristenan kami. Tadi kan Bapak tanya Alkitab kami, aku jawab Alkitab kami. Benar gak Pak? Iya kan? Iya, Kan kami gini punya Pak. paham Kita hidup di negara Republik Indonesia. Iya, makanya saya bilang Kan Pak, gitu kami kan? punya paham. Maka merujuklah ke KBBI Pak. Kita Iya, nggak bahasa ngawur loh, Pak, Indonesia diskusi juga lintas Alkitab agama, kami Pak. kan. Ya ada namanya di dalam kami itu kata ilah. Ilah itu Apa referensinya Bapak di kitab Bapak yang menunjukkan Allah? Itu yang model Bapak katakan tadi. Mana makanya saya referensinya? bilang tadi. Makanya, Mana referensinya? Saya tuntut dulu Pak. Mana referensinya? Saya selesaikan ini masalah Pak. kita lari kemana nih? Bapak tadi nanya Loh enggak. nyari ke Allah. Tentang Allah tadi loh Pak. Menurut Allah, dia Bapak, maksudnya kan apa ini? menurut kitabnya Bapak, merujuk ke kitab yang mana? Gitu loh. Ya Allahnya Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah. Jadi kata Allah itu bagi kami. Nah sekarang saya tanya, Pak. Allahnya Ibrahim siapa? Abraham siapa? Yahweh. Allahnya Ishak siapa? Yahweh. Allahnya Yakub siapa? Yahweh. Makanya kami bilang Allahnya masalah Yesus nggak siapa? soal masalah. Loh, Bapak Allahnya Allah Yesus Yahweh. siapa? Yahweh. Allahnya Muslim, jelas Allah. Makanya saya bilang tadi Pak, di agama Kristen kalau kata Allah itu sesembahan Pak. Itu kalau kami orang Kristen, kalau kami bilang gini, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, berarti kami mengarah kepada Allahnya orang Israel yang mereka sembah, yang mereka bebas dari Mesir. Itu Pak kami. Kami ini orang Batak, nggak mungkin kami kenal Allah Abraham. Hanya melalui Kristus kami bisa kenal Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Maka dibilang Yesuslah jembatannya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Gitu loh Pak. Kami orang Kristen ini, orang Batak. Konteks ayat tadi Pak, itu Yesus sebagai Tuhan atau Yesus sebagai Rasul Pak? Tadi kan aku udah bilang tadi dalam kisah para rasul, Allah telah menjadikan dia menjadi Tuhan dan Kristus. Artinya gini, segala apa yang dikatakan Tuhan kami turuti, kami taati dan kami mengikuti. Artinya aku menghambakan diriku kepada Yesus. Itulah artinya mentuhankan Yesus. Gitu loh. Berarti gini Pak, narasi Bapak otomatis teman-teman Muslim kami akan bertanya, kapan Yesus menjadi Tuhan? Kan gitu Pak. Itu kan tadi aku udah bilang, waktu dia bangkit dari antara orang mati, Matius 28 ayat 17 berkata, segala kuasa telah diberikan kepada. Siapa yang berikan kuasa? Bapa di surga. Gitu. Berarti Yesus menurut Bapak itu hidup kembali Ya. itu di saat habis mati 3 hari itu. Betul. Benar Pak? Ya betul. Jadi Yesus masih dalam kandungan Maria itu belum jadi Tuhan, benar Pak? Dia
tidak dikatakan, kenapa tidak dikatakan menjadi Tuhan? Karena orang Israel itu tidak percaya Yesus lahir dari orang manusia. Maunya Enggak, mereka ini Yesus Bapak, datang ini ke Bapak, ke bukan Bapa. Israel, Pak. Karena Iya. iya, makanya saya bilang kenapa dia bilang dia Tuhan dari Kristus telah lahir. Karena orang itu tidak percaya Yesus itu Tuhan. Mereka nggak percaya karena mereka percaya hanya satu Tuhan, yaitu makanya waktu kutipan Yesus di dalam Yohanes 17 hanya satu Tuhan. Karena kenapa orang Israel itu tidak mempercayainya, padahal sudah ditulis dalam kitab-kitab masa lalu, mereka nggak mau tahu, gitu loh Pak. Jadi gini Pak, menurut Bapak, dengan Bible Bapak, Yesus yang masih bayi itu Tuhan atau tidak? Ya dia tetap Tuhan. Tuhan. Iya. Berarti Tuhan bisa minta maaf, mohon maaf Pak, bisa kencing, bisa BAB dan lain Bisa. sebagainya, benar Pak? Bisa kan manusianya. Tadi kan Bapak bilang disalibkan siapa tuh? Manusianya. Kan aku udah bilang tadi. Bapak bilang disalibkan manusianya. Iya. Apa Waalaikumsalam. tadi? Pak, minta maaf Pak, minta maaf. Kami Saya bilang ada tamu. bertanya, Ya, Os. saya ada tamu. Mungkin saudara kita Bang Akal mungkin lanjut. Ada tamu dari Amin. Jadi minta Silakan, maaf. Pak Nanti Gloria. baru kita lanjut Pak. Lanjut Bang Gloria. DM saya Pak, kita diskusi Pak, enak-enak kok Pak. Ustadz Nurdin Bang Akal, banyak minta maafnya Mau mentang-mentang bertanya lebaran. boleh? Ini namanya edukasi, aku senang kayak gini lah kita enak. Ustadz Nurdin kayak lebaran minta maaf terus. Nggak apa-apa, makasih Bang Pak Akal Nurdin. atau Ustadz Abu Ibrahim Dari silakan. saya aja dulu Saya yang ada tamu ini. bertanya lah. Ada Habis tamu. itu Lanjut. Bang Saya Saan nyimak, ya, saya nyimak. yang bertanya. Silakan Bang Gloria. Iya, tadi kan kayaknya pertanyaan dari Akan aja Bang kayaknya Gloria, kasih banyak kesempatan Bang sekali. Gloria juga Kami kalau banyak kan udah Kristen. selesai. Pertanyaan aku sih simpel. Betul tidak Islam itu agama langsung dari Tuhan? Iya betul. Terus kedua, kitab Al-Quran itu kan punya Islam, kitab yang betul-betul maha sempurna katanya ya. Ya dalam konteks kehendak Tuhan, kesempurnaan dalam konteks kehendak Tuhan ya. Iya. Ya betul, sempurna. Simpel aja Bang, pertanyaan saya cuma simpel dan sederhana. Iya, Apakah silakan. Al-Quran itu sudah tidak laku lagi, tidak berminat lagi sehingga umat Muslim membahasnya iman Kristen Bang? Monggo dijawab. Bang. Oke baik. Iya baik. Kenapa sering dibahas di dunia komal tentang ajaran kekristenan? Kita tilik dari latar belakang. Sebenarnya yang paling pertama membahas itu adalah orang Kristen sendiri. Kemudian kami apologet yang mendengar itu naik menjadi apologet di Komal untuk menghadapi mereka-mereka. Nah, dalam era berjalan mereka merasa tersingkirkan. Karena kenapa? Semakin banyak orang yang girohnya terpanggil untuk menjadi pendiskusi di Komal, menjelaskan tentang isi kebenaran dari Al-Quran dan melihat perspektif yang dibaca dari Bible. Itu yang kami jabarkan. Jadi pertanyaannya kenapa membahas Al-Quran, membahas Bible? Satu aja, ketika hal-hal yang tidak terdapat di dalam original teks Alkitab itu tidak disematkan dalam Bible, maka perdiskusian itu akan selesai. Gitu Bang. Oke ya, setahu saya pemahaman saya Bang, Muslim kan udah agama dari Tuhan tuh, terus kitabnya juga udah Iya. sempurna tuh. Ngapain harus ngurusin yang recek-recek kata kalian kan gitu. Oke, kenapa kami harus mengurus? Coba abang berpikir, ketika nama Anda, taruhlah namamu siapa? Gloria, disematkan pada nama binatang, apa Anda setuju? Menurut abang? Itu tergantung letaknya masing-masing sih ya. Nggak boleh, apalagi ini pada sesembahan. Contoh misalnya kata Allah, di dalam original teks itu Bang, tidak kasih tertulis contoh di dalam kayak gini, Bible. Bang. Ada orang yang bilang saya monyet, saya nggak tanggapi karena saya bukan monyet, gitu loh Bang. Oh iya, iya begitulah kami Bang. Ketika ada orang menyematkan kata Allah yang esensinya di dalam Al-Quran, kaidah keimanan kami adalah sesuatu yang sempurna, tidak nampak, bukan yang terlihat. Dia adalah Zat yang maha kuasa. Kemudian ada orang mengambil istilah itu, nama itu, kemudian menempatkan pada substansi yang bukan pokok apa yang dimaksud
original teks Al-Quran. Di situ kami datang, di situ kami hadir untuk menyampaikan kepada mereka bahwa pemaknaan yang kamu sampaikan itu salah pada penempatannya. Contoh kata Allah disematkan pada diri Yesus. Allah kami adalah suatu zat yang maha kuasa, maha besar, maha segalanya. Disimpan pada sosok makhluk yang bernama manusia. Itu tidak benar, maka kami hadir. Dan banyak lagi, Alkitab, Rasul, dan segala macam. Silakan Bang. Itu aja sih Bang pertanyaan dari saya. Terima kasih ya Bang. Salam Baik. sehat, salam Ya, makasih ya Bang. Tambah dikit ya. Silakan Bang Abu. Silakan. Yang ditanyakan kawan kita tadi, saya tambahkan lagi, kenapa Al-Quran itu udah sempurna kok masih ngurusin kitab orang lain. Nah, kalau kita baca Al-Quran, justru Al-Quran menyuruh gitu. Menyuruh, menyamakan, mengkanter, kemudian juga menggesekkan antara kitab-kitab sebelumnya. Karena kita disuruh beriman dengan kitab sebelumnya. Ketika kitab sebelumnya itu berbeda dengan kitab yang diturunkan sempurna tadi, nah di situ kita permasalahkan. Misal satu ayat disuruh ta'alau ila kalimatis sawa. Ayo kita berdampingan berbicara dengan kalimat yang sama. Ternyata kalimatnya nggak ada yang sama. Nah ini masalah. Nah kemudian di Al-Quran dikatakan misalnya ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, kenapa kamu membuat satu kebohongan, ataupun di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah dikatakan misalnya wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitab, di antara mereka orang-orang yang tidak mengerti Alkitab dan juga awam terhadap Alkitab, tidak membaca Alkitab, ummiyuna la ya'lamunal kitab illa amaniyah, melainkan angan-angan. Harusnya kembali kepada kitabnya, tapi angan-angan. Wa inhum illa yazunnun. Nah ini juga bermasalah karena Al-Quran itu sendiri musaddiqan lima baina yadayhi. Jadi membenarkan kitab yang sebelumnya, artinya membenarkan yang kebenaran itu harus sama dengan Al-Quran. Misalnya Harun dituduh sebagai pembuat sembahan anak sapi. Al-Quran sendiri nggak ada menjelaskan itu. Yang dikatakan membuat penyembahan anak sapi itu Samiri. Justru Harun yang dituduh. Nah ini diluruskan lagi oleh Al-Quran. Begitu juga penyembelihan tentang korban Ishak. Nah Ishak ini menurut versi Kristen itu begitu. Padahal Islam mengatakan adalah Ismail. Nah ini bermasalah lagi. Gesekan itu kita harus sampaikan. Ini yang dikatakan baligh ma unzila ilaika mir rabbik. Sampaikan apa yang dari Tuhan kamu ini walaupun satu ayat. Fa illam taf'al, kalau kamu nggak menyampaikan kepada mereka, fama balagta risalatah. Tidaklah kamu sebagai pembawa amanah menyampaikan. Nah ini yang membuat kita itu aware. Aware itu bahasa Inggris artinya peduli terhadap kitab-kitab sebelumnya. Ya terima kasih. 2 jempol untuk Pak Habib Ibrahim. 2 jempol. Maaf, tadi ada tamu ada rapat yayasan, jadi saya harus ya saya lanjut lagi ke Ustadz Abu ini. Orde Lama, terus ada Orde Baru, terus ada Reformasi. Baik, kita ke agama. Andai kata Taurat Aku tak itu masih permisi dulu ya eksis, Bang. Ya, Aku tak permisi dulu. Ya, boleh Bang. Silakan. Iya, boleh. makasih Glory, makasih. Oke, siap. Gimana? Gimana nanti ini teman-teman saudara kita yang Kristen sisa tahan. Nanti tolong dikoreksi kalau saya salah. Tahan. Jadi gini, ini contoh aja. Taurat, andai kata Taurat masih eksis sampai sekarang, tidak foto Injil. Kenapa Injil datang masih di depannya lagi gitu? Tidak butuh Al-Quran kalau Taurat itu masih eksis sampai sekarang. Ternyata Taurat tidak eksis sampai sekarang. Tidak bisa mengakomodir orang seluruh dunia. Kenapa? Mungkin campur tangan manusia dan lain sebagainya. Terjadilah yang namanya Orde Baru. Yaitu ditunjuklah Isa Al-Masih atau Yesus dengan buku petunjuknya yaitu Injil.
Untuk apa? Untuk merevisi Orde Lama itu. Itu contoh. Dan selanjutnya. Mungkin teman-teman sudah terbuka ini wawasannya itu. Ya, Mengapa kok demikian? Ustadz Nurdin ini menganalogikan ini sebetulnya persis bagaimana surah Al-Maidah ayat 48 itu yang dikatakan wa muhaiminan alai. Dalam tafsir Tobari dikatakan wa musaitiron. Artinya menghapus hukum-hukum orang sebelumnya. Untuk itu ketika ada hukum hidup pada saat ini, maka dari itu Al-Quran itu meluruskan. Karena ini zaman adalah ummatan wasato, umat yang satu. Jadi artinya yang sebelumnya sudah dinasahkan, sudah dihapus. Sebagaimana perjanjian baru katanya juga menghapus perjanjian lama, menggenapkan dalam istilahnya. Padahal intinya adalah menihilkan. Nah, Al-Quran datang untuk meluruskan, bukan untuk menihilkan. Ya, terima kasih. Ya, itu. Gimana Bang Tahan? Kita lanjutkan, tadi saya terjeda, atau mungkin diwakili saudara-saudara muslim kami, silakan. Baik, saya sedikit karena tentang Israel atau hukum Taurat. Nah, kedengaran ya Pak? Kedengaran ya Pak? Dengar. Ya, baik. kedengaran. Karena Bagus. tadi ada kutipan itu yang saya dengar. Nah, kita jangan salah paham juga Pak, sampai hari ini hukum Taurat itu masih berlaku bagi orang Israel Pak. Coba ya saya bacakannya di dalam Roma 11 Pak. Ayat 28 ya Pak. Sebentar ya Pak. Nah saya bacakan deh Pak, biar nggak usah ini nanti. Mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah, benar. Jadi karena Injil mereka jadi musuh Allah, benar. Oleh karena kamu, tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang mereka melalui Abraham. Jadi tidak ada yang hilang dari semuanya ini. Mereka sampai hari ini Taurat itu masih berlaku Pak. Di mereka yang percaya hukum Taurat dan melakukannya dengan setia, masih ada keselamatan buat mereka Pak. Menurut perjanjiannya, karena Allah berjanji dengan dirinya sendiri, aku bersumpah demi diriku. Di dalam Kejadian pasal, kalau nggak salah di pasal 15. Gitu Pak. Jadi kalau Bapak tadi sempat boleh sedikit saja Nak Rimba, sedikit sebentar, saja. Pak. Ya, saya tambahin bentar dikit ya Pak. Kalau Tadi saya mencatat, ya siap. ada yang mau saya catat tadi Bang Tahan, Baik Pak, baik. ketika membicarakan Mazmur. Tadi Abang coba, benar nggak tadi Abang, Yesus merasa doanya tidak didengar Tuhannya? Ya. Coba, apa saya salah dengar? Enggak. Maka dia bilang, Eloi, Eloi, mengapa kau melupakan aku, meninggalkan aku? Bang, suaranya mana? Ini saya kan setiap diskusi ada catatan. Jadi Iya. untuk memastikan aja, biar Iya, jangan ada. terjadi fitnah. Enggak ada fitnah. Tadi ada Abang mengatakan, Yesus merasa tidak didengar, doanya tidak didengar Tuhannya. Kenapa Iya. doa orang lain ditengarkan? Betul nggak Iya. itu? Betul, betul. Betul? Betul. Hah? Betul. Kok? Oh ya. Berarti Yesus punya Tuhan Bang ya? Iya, Menurut kan bahasa udah Abang, bilang. Yesus bertuhan. Ya? Bapak ya, bapaknya ya. Aduh, kok kecil Bang suaranya Bang? Oke. Iya katanya Bang. Iya. Mungkin Bapak kali Oh ya, ceknya. terima kasih Bang ya. Yesus bertuhan. Terima kasih. Saya catat Bang. Lanjut. Silakan Bang. Kak. Silakan. Udah. Silakan Bang. Kak. Udah. Udah Bang. Kan suaranya nggak ada Bang. Suaranya nggak ada. Bang Akil dilanjut ya, saya nyiapkan materi rapat sebentar. Bang Akil dilanjut ya, saya nyiapkan materi rapat sebentar. Bang Akil dilanjut ya, saya nyiapkan materi rapat sebentar. Bang Akil dilanjut ya, saya nyiapkan materi rapat sebentar. Bang Akil dilanjut ya, saya nyiapkan materi rapat sebentar. Bang Akil dilanjut ya, saya nyiapkan materi rapat sebentar. Bang Akil dilanjut ya. Loh, kenapa ini suaranya kok rusak? Loh, kenapa ini suaranya kok rusak? Ini kena pen ini. Barangkali. Coba host. Halo host.
Ustadz Abu, dengar suara saya? Ya bagus bagus, itu tadi aja yang tahan itu berulang-ulang. Berarti mungkin Bang Akal itu kena. Bang tahan itu. Bang Akal tadi kena. Enggak, Bang Tahan masih ada ini. Bang Oh iya. Enggak, Bang Tahan masih ada ini. Bang Akal Oke, yang coba saya keluar bentar ya, keluar ya. Enggak apa-apa. Udah bagus. Jangan keluar dulu. Enggak apa-apa. Tadi saya nggak paham itu kontaknya yang dikatakan orang-orang Israel masih menjalankan hukum Taurat. Maksudnya kontaknya dengan Kristen apa itu? Nah itu apa? Nanti kan akan kita tanya, apakah teman-teman Kristen menjalankan hukum Taurat? Kenapa? Karena PL-nya dia itu kan Taurat. Maksud saya ini saya mau jelaskan. Memang di dalam Al-Quran juga dikatakan begitu. Ini kan ada tulisan tuh, Inna anzalna Taurat fiha hudan wa nur. Jadi sesungguhnya kami menurunkan Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Yahkumu bihan nabiyyuna alladzina aslamu. Mereka jadikan hukum bagi para nabi-nabi dan orang-orang yang Islam, orang yang berserah diri. Nah itu panjang itu pembahasannya, sebentar ada yang orang belanja ini. Yes, Pak. Can I get a pack of Manchester's, please? Manchester. Oh, we don't have Manchester. Oh, I got the white one. Yeah. Dilanjut orang tua. Ya, orang tua yang terhormat ini anak rimba, silakan. Saya masih nyiapkan materi. Yeah, 20. Ya, nggak apa-apa. Saya tadi cuman satu. Kalau mereka masih bertahan bahwa Yesus Tuhan, maka saya catat tadi ketika di Mazmur 91 ayat 8 sama 10, dia berapa kali mengulangi bahwa Yesus merasa doanya tidak didengar Tuhannya, ya kan? Namun terima kasih diakui bahwa Yesus bertuhan, ya. Kalau ada oten yang di bawah jelas sudah ya. Yesus bertuhan, Yesus bukan Tuhan, ya. Silakan kalau ada yang mempertahankan lagi Yesus adalah Tuhan, ternyata dia mempunyai Tuhan. Berarti Yesus adalah hamba, benar sudah dia adalah utusan, ya. Mungkin sementara itu dari anak rimba, Bang Nurdin. Yesus bertuhan, itu aja. Dan perikopnya juga Yesus hamba Tuhan itu. Ya kan? Perikopnya aja tertulis Yesus hamba Tuhan gitu. Nggak ada yang di situ ada perikop Yesus adalah Tuhan. Thank you. Yes, thank you. Ya silakan. Saudara Son Israel, silakan kalau memang Anda punya datanya, punya referensinya, silakan dibawa ke atas, ya kan? Biar kami bisa belajar dari Anda. Ya, Son tadi katanya apa? Mau ngajari anak rimba Bible. Silakan naik. Saya belajar sama Anda. Kalau perlu saya les privat ke rumah Anda, ya. Saya les privat. Silakan naik. Sebelum saya ke rumahmu, komal kita dulu. Saya belajar, betul. Saya jadi murid. Silakan naik, Son. Karena kamu belum jelas apakah kamu hewan yang di bawah, domba, ataukah kamu laki-laki atau perempuan, ya. Ayo, kamu itu, ya. Ya, memang kalau kamu laki-laki juga saya mau sama kamu. Karena di agamamu dibenarkan laki-laki dengan laki-laki, ya. Biar kita nikah di gereja. Karena halal di apamu LGBT di ajaranmu, ya. Silakan naik, silakan. Karena agamamu tidak ada larangan. Kalau kau laki-laki, dengan ibu kandungmu pun kau boleh kawin. Betul. Di mana? Di Bibelmu ada ajaran, pesan moralnya ada. Istrimu kalau kau pergi keluar kota, istrimu akan apa? Membersihkan tempat tidurnya, menaburi dengan minyak gaharu, kemudian mengajak orang untuk kita
Permisi Ustaz, kita sambut dulu tamu. Chris, Oh ya boleh, selamat silakan sore. silakan. Selamat sore, Minta maaf Chris, Muslim atau non-Muslim? Kristen. Kristen. Ya, selamat sore, selamat datang di Komal Aumi NTT. Iya. Ini Aumil NTT adalah diskusi lintas agama yang tujuannya adalah edukasi. Bukan cari pembenaran, tapi saling diskusi dengan data dan sopan. Tidak boleh menyela satu narasi, selesai satu narasi disambung. Baik Chris, terima kasih mampir di Komal Aumi NTT. Tema kita terpampang, mohon Chris lihat baik-baik. Menurut Chris, pendapat Chris bagaimana? Maksa Tuhannya mati gitu. Ya. Dalilnya mana itu? Kita memaksa Tuhan kita mati. Saya bacakan ya Chris ya, minta maaf Chris. Kalau tidak salah, sebentar, saya harus baca betul ya, misalnya ini. Bible. Gampang aja. Kenapa Ya, kamu silakan, bertanya? Izin Ustaz Nurdin. Izin Ustaz Udah Nurdin. diam dulu kau anak rimba. Repot kali kau mulutmu. Takut ya. Untuk itulah, Ini Udah untuk tua itulah juga. gal Yesus Coba mati ya. di kayu Dengar salib dulu supaya teman dia kau menjadi Tuhan. ngomong. Galatia 3 Udah izin, nomor udah izin. 13. Diraki nanti mulutmu itu baru tahu kau. Galatia 3 Oh iya iya iya. nomor 13. Apa katanya? Itu katakan, Kristus telah menebus kita dari hukum, Nih anak rimba dari ya. kutuk hukum Taurat. Dan jangan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ya, terus Bible memaksanya ini- mana? Dimaksanya di mana sih? Bible Galatia 3 nomor 13 itu mengindikasikan bahwasanya terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Anda yakin Yesus disalib di kayu salib? Ya, kenyataan sejarah Romawi begitu. Kalau sejarah Arab kan enggak. Sejarah Arab kan enggak gitu. Jadi sejarah Romawi disalib. Datanya mana, Bang? Loh. Ya di Alkitab itulah. Nggak ada. Di Gini, Arab Bang, ada aja. minta maaf gini Bang ya. Ini diskusi lintas agama. Datanya Tujuannya apa? Data edukasi, disalib itu. supaya tidak terjadi fitnah. Nah, data Maka kita harus Yesus berdata. disalib itu ada di Injil Matius, Markus, Lukas. Ya. Coba buka Matius 27. Izin host. Ini diskusinya Markus ditertibkan lah. 15 ayat 16 sampai 30. Lukas 21 itu berbicara semua tentang penyalipan. Nah, kalau kau di mana datamu bahwa Yesus siapa yang diserupakan itu? Namanya siapa? Coba. Saya tidak membawa data, Siapa saya membawa yang fakta. kau anak rimba? Saya bawa fakta. Siapa Saya yang bawa fakta. siapa nama yang diserupakan itu? Coba dulu. Sampai mencret kau anak Host rimba. tolong diatur Ustadz Nurdin supaya tidak adu congor. Siapa yang diskusi anak rimba dengan dia boleh? Silakan. Cari dulu siapa orang Tolong yang on cam. diserupakan, yang Ya, biar kita dibesarkan. diskusi, diatur dulu diskusinya, diatur dulu. Ya. Saya tidak Nah, mau itu nggak aja tertib. temanya. Ya. Tolong Ya, ini Dalil temanya. Quran, siapa yang disalibkan itu, yang diserupakan. Nggak dilayani diskusi Jadi- kita bagus-bagus. jadi ini dulu adalah- tanggapi. Saya ini ini nggak tukang enak fitnah. begini. Cuman ngomong congor aja lagi nih. Tukang fitnah kalian. Ya, yang punya pola tuh buka kamera ya. Izin. Jangan pakai bahasa begitu ya, nggak bagus. Kita diskusi aja. Enggak, maksudnya biar pakai buka cam biar dia dengar dari tadi. Iya. Tadi gini loh. Tantrum. Tadi kan
mukodimak santai kok diskusi diskusi saya. tadi. Ya. Mukodimak diskusi Iya, saya udah Tadi kukasih kan saya datanya, kau bilang buka Assalamualaikum dulu. warahmatullahi wabarakatuh. Saya Matius minta up dari tadi loh, nggak di-upin. 27 ya. Iya, saya Dibiarkan baru aja baca. sih ini menghujat ini. Ayat 16. Ya, Lukas 23 di situ berbicara semua tentang penyaliban Yesus, mulai dari prosesi dia dituduh sampai dia dikuburkan, lengkap semua. Nah, kalau Quran kalian, siapa nama yang Gini loh, diserupakan di salib itu? Ayo. saudaraku Chris, ya, apple to apple. Ya, ini kan Ya, kita mau di bicara Bible tentang Anda, ya kebenaran toh, data. di Bible Anda 1 Korintus 15 nomor 15. Coba dibaca. Temamu apa sih sekarang? Yang mau kau apakan itu apa? Yang mau Sekarang kau gini tuju aja, apa? saya bawa fakta. Apakah Yesus Saya disalib bawa oleh saudara fakta. kan tadi kan? Saya membawa fakta bahwa Tuhanmu, kalian memaksa Tuhan mati. Tuhanmu siapa? Yesus. Kenapa kau tuhankan? Untuk itulah dia mati di kayu salib supaya menjadi Tuhan. Kenapa kau senang? Kalau saya Kenapa katakan Yesus kenapa- tidak mati di salib, kau sekarang bantah kenapa tidak? Allahmu kau tuhankan? Enggak, tunggu dulu, dengarkan saya. Kenapa enggak? Yesus Tanya lu tidak kawan mati Anda. di salib. Kenapa Allah kau tuhankan? Hah? Anak-anak jawab jadi. Siapa nih? Kenapa Allahmu kau Ditanya tuhankan? kenapa Anak-anak. jawab, Pak? Assalamualaikum. Terus terang aja. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Terus terang aja. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. turunkan. Terus terang Jadi aja. gini, sebenarnya- Chris, minta maaf. Saya turunkan. Iya, Ini kekanak-kanakan ini. diskusi lintas agama. Aumi NTT. Tujuannya adalah edukasi, bukan gontok-gontokan. Itu. Minta maaf, Anda saya turunkan. Kenapa? Tadi bagus sekali. Saya puji itu abang satu tadi, yang namanya siapa T itu tadi. Itu. Nah, saya ke Anda ajaran kasih katanya. Itu. Tunjukkanlah ajaran kasih Anda gitu loh. Itu. Ini diskusi, bukan gontok-gontokan. Saya minta maaf. Kalau ada Nurdin Aumi NTT ada di Komal, baik Muslim maupun Kristen menghujat baik pribadi maupun agama, akan saya turunkan. Saya tidak akan segan-segan menurunkan. Tujuannya adalah edukasi, bukan cari pamor, bukan cari koin, bukan cari tenar. Dilanjut saudaraku, guru-guruku. Iya, izin Ya, menyapa Ustadz ini tamu yang kamu baru berat. naik ini. Sebentar, Selamat sebentar. sore Dion. Ini berat ya masih. Ntar kalau kau pental, kau keluar dulu dari ini ya, keluar dulu dari TikTok, baru ajukan permintaan naik lagi Dion. Dion, izin. Berat memang kalau kita bicara tentang penyaliban ini, Bang. Akunmu Soalnya kan berat. jadi pertanyaan ini, kalau teman-teman Kristen, pertanyaan dari Muslim, apakah benar Yesus disalib? Ya kan, itu yang satu. Yang kedua, tahukah kita ini kenapa Yesus sampai disalib? Yang ketiga, apakah Yesus mau disalib? Sebenarnya ini kalau umpamanya mereka bisa narasikan, apa benar Yesus disalib atau tidak, narasikan. Kalau umpamanya benar, bagaimana? Nanti kita buktikan dengan data-data. Yang ketiga, yang kedua, tahukah kenapa Yesus ini disalib? Itu. Ya, yang ketiga, apakah Yesus mau disalib? Kalau saya rasa ini mereka ini mungkin susah. Dan ditambah satu, betulkah ini ya? Betulkah orang yang berperkara dengan Yesus meyakini bahwa Yesus itu disalib? Karena kalau dari versi yang berperkara dengan Yesus mengatakan Yesus matinya tidak disalib, tapi Karena gini. dimasukkan di kotoran kan, kotoran tinja panas kan. Iya, Nah, seperti iya. Kalau di dalam Sanhedrin kan memang Sanhedrin 43 dikatakan dia dirajam. Dirajam. Ini menurut orang-orang Yahudi nih ya, tapi kalau menurut versi Bible sendiri, kalau umpamanya original access itu dia itu digantung di pohon. Sulon. Itu bukan salib, sulon. Sulon itu pohon kayu. Kan gitu. Jadi kalau umpamanya data yang order sama orang Yahudi, dia ini dirajam. Sanhedrin 43 mengatakan itu. Tapi kalau original teksnya mengatakan dia itu digantung di pohon, bukan disalib.
sekedar 1 Korintus nomor 5. pada Ini apa tadi konfirmasi. Mungkin yang paling mungkin dikonfirmasi kepada orang Yahudi karena orang Yahudi sendiri yang berperkara dengan Yesus kan, betul ya? Bukan orang Kristen. iya. Gini abangku, kita membela Yesus atau Isa alaihissalam. Itu kita dudukkan pada tempatnya. Rata-rata saudara-saudara kita Kristen itu selalu menghujat Isa al-Masih atau Yesus. Bayangkan itu, Tuhannya dihujat, Tuhannya disiksa, Tuhannya dilidah, Tuhannya ditombak, bahkan diminum darahnya, dimakan dagingnya. Itu loh yang kami tidak mau itu di situ. Gini Ustadz, saya tadi rasa santun banget diskusinya, kenapa tiba-tiba tantrum ya Oten tadi? Apa masalahnya tadi? Galatia bang, Galatia 3 nomor 13 bang. Oh, begitu angkat dalil itu langsung dia marah. Kalau tidak tadi untuk pemaksaan itu di Roma 10 kan dikatakan dia mati supaya menjadi Tuhan, itu yang dikatakan oleh Paulus di Roma. Ya kan? Itu kan pemaksaan, dia mati loh. supaya Ini tadi permisi saudaraku, Son Israel naik kita diskusi. Kita buka-bukaan data, kita diskusi. Enak kok. Tidak boleh menghujat. Kalau saya menghujat, saya turunkan sendiri. Kalau saya menghujat, saya akan turunkan saya sendiri. Gitu. Jadi mari kita diskusi, tujuannya adalah edukasi.